Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman adalah seorang sales, saat teman-teman datang ke sebuah toko atau sebuah grosir, kalian menawarkan produk dan produknya dibeli, kalian pasti senang, ya nggak? Semua orang juga seperti itu. Dan kalau misalnya produknya ditolak, pasti sedih, ya. Tapi seharusnya teman-teman, saat kita datang ke sebuah toko, entah produk kita itu dibeli atau tidak, kita harus tetap senang. Kenapa? Saya akan jelaskan di video kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic, Rajanya Jualan. Oke teman-teman semuanya, jadi sebelum kalian itu menjadi sales ya, atau kalian yang sudah sales yang lama, kita harus sama-sama memahami ada 3 respon yang akan kita terima ya. Ada 3 respon yang akan kita terima saat kita datang ke sebuah toko untuk menawarkan sebuah produk. Yang pertama itu dibeli. Kalau dibeli pasti senang dong ya. Yang kedua ditawar ya. Pasti ada beberapa pemilik toko yang menawar, Mas kalau saya beli sekian harganya berapa, kalau sekian berapa. Yang ketiga ditolak. Nah kita akan fokus yang ditolak teman-teman ya. Nah kalau misalnya produk kita ditolak, respon apa yang biasanya kita berikan? Saya sangat yakin ya 80% para sales, apalagi sales yang masih pemula itu cenderung langsung murung teman-teman. Kelihatan banget mukanya ya. Oh ya Bu, langsung pergi ya. Apalagi kalau misalnya salesnya itu masih anak muda, itu egonya masih tinggi ya. Karena saya juga mengalami fase-fase tersebut teman-teman. Jadi ya langsung kelihatan banget lah rasa kecewanya itu benar-benar nampak di wajah ya. Nah tapi semakin kita itu lama, kita akan memahami kondisi seperti itu ya, dan kita jadi terbiasa. Karena apa? Kalau kita ditolak ya wajar, karena memang responnya cuma 3 itu. Kalau kita nggak dibeli, ya ditawar, ya ditolak. Kalau ditolak ya nggak apa-apa. Kan memang itu emang sudah hukumnya seperti itu ya. Hukum dalam dunia jual beli kan seperti itu ya. Jadi mulai sekarang jangan terlalu sedih apabila produk kalian itu ditolak. Dan sebenarnya ya, kalau kita mau belajar ya, itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada omset, daripada profit saat kita mendapatkan penolakan dari sebuah toko atau grosir. Loh, kok bisa, Mas? Apa yang harus kita apa yang bisa kita petik? Pelajaran apa, ilmu apa yang bisa kita petik saat kita itu produk yang ditolak? Yang pertama adalah experience. Experience atau pengalaman ya. Jadi kenapa kita itu ditolak? Nah, kita harus berkaca kepada diri sendiri. Apakah karena presentasi saya itu terlalu cepat? Apakah saya itu menjelaskannya itu nggak memberikan kesempatan pemilik toko untuk bertanya ya, tidak menciptakan komunikasi 2 arah? Apakah saya itu tidak melakukan langkah penjualan, tiba-tiba datang langsung menawarkan produk ya? Jadi itu bisa jadikan evaluasi. Kalian bisa catat, toko Pak Bambang menolak alasannya, oh saya terlalu cepat presentasinya, saya nggak ada basa-basinya. Oh saya ditolak karena hari ini sales yang datang di toko Pak Bambang banyak. Kita mendapatkan experience dari sebuah penolakan. Dan kita gunakan untuk follow up, dan kita gunakan alasan kita ditolak ini supaya tidak terulang di kunjungan berikutnya. Oh tadi saya ngomongnya begini-begini, sepertinya saya kesannya itu menjelekkan kompetitor sehingga toko menjadi kurang suka. Oke, di kunjungan berikutnya saya nggak akan melakukan hal seperti di toko Pak Bambang misalnya. Nah dari situ teman-teman sudah mendapatkan experience ya. Jadi jangan pernah kita itu takut melakukan kesalahan. Tapi saat kita melakukan kesalahan, kita harus berkaca. Dalam artian ya kita harus melihat kesalahan tersebut dan kita jangan mengulanginya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah itu selain experience, apa yang bisa kita dapatkan? Yang kedua adalah database. Nah, saat kita ditolak, teman-teman bisa nanti meminta database toko. Loh, padahal kan ditolak, kenapa minta database toko? Ya udah Bu, saya mau minta kalau ada nomor HP atau cap toko supaya bukti kunjungan Pak Bu untuk saya setorkan ke kadepus saya atau supervisor saya. Nah, dengan adanya database berupa nomor WA, teman-teman nanti bisa follow up baik melalui online maupun melalui offline di kunjungan minggu berikutnya ya teman-teman. Jadi teman-teman
harus tetap mendapatkan database meskipun produknya itu belum dibeli, seperti itu. Terus yang ketiga adalah dengan adanya penolakan, kita setidaknya tahu teman-teman, kita tahu area mana yang berpotensi, area mana yang gersang, sehingga kita juga bisa istilahnya kalau misalnya kita itu sedang mengejar omset atau profit, atau suatu saat kita jadi seorang sales freelance sendiri ya, teman-teman itu bisa istilahnya, oh kalau misalnya nyales, yang saya dahulukan adalah repeatan order saya dulu. Wah, daerah sana agak susah orang-orangnya, saya harus butuh ilmu marketing khusus untuk melakukan sell in. Nah, jadi teman-teman ada gambarannya teman-teman ya, dan teman-teman juga tahu, oh di sana ada warung, walaupun ditolak, tapi kita tahu di sana ada warung. Siapa tahu kita membawa produk lain ya, teman-teman bisa datangi lagi toko tersebut ya. Karena kadang mungkin seperti yang saya katakan di hampir beberapa video saya, kita itu ditolak mungkin faktornya produknya juga kurang menarik ya, atau produknya memang masih baru. Nah, terus siapa tahu teman-teman bekerja menjadi sales produk yang udah terkenal, misalnya biasanya di sales rokok yang belum terkenal, terus pindah di rokok Jarum Super atau Sampurna Mail misalnya. Teman-teman tahu di situ ada toko, dan toko itu hanya mau membeli produk yang udah branding. Jadilah itu outlet kalian ya. Jadi mulai sekarang jangan kita itu bersedih apabila kita mendapatkan penolakan ya. Penolakan itu nggak buruk teman-teman, itu hanya salah satu respon aja teman-teman. Ya teman-teman terapkan juga kepada diri kalian. Kalau misalnya kalian pemilik toko atau pemilik grosir, kalian juga bisnisnya seperti itu ya. Kalau ditawari produk, kita beli, kita tawar atau kita tolak ya. Jadi mulai sekarang jangan kita downgrade mental kita apabila kita mendapatkan penolakan ya. Tetap semangat terus untuk para semua sales yang menonton video ini. Semoga video ini bisa menginspirasi, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Kalau misalnya kalian, saya ingin tahu, coba bisa tulis di kolom komentar kalian kerja di sales apa dan targetnya berapa ya. Apakah targetnya itu individual atau target global? Coba kita ngobrol di kolom komentar teman-teman, supaya channel ini bisa lebih interaktif lagi ya. Terima kasih, see you next time, sampai berjumpa di video selanjutnya.